Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasr ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram Sayyidil Habib Umar bin Hasan bin Shahab mata'ana Allah bitulil hayati, Al-Ustadz Yazid Bustami, Al-Ustadz Fariduddin Denrigo, dan para asatidz wal asatidzah lainnya, hadirin wal hadirat, para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita masih diperkenankan, masih disayang, masih dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kecintaan Allah taala, Allah gerakan langkah kaki kita, Allah berikan taufik, hidayah, inayah untuk bisa hadir, duduk, bersimpuh, berdoa, membaca wirid, membacakan sirah Nabi, membacakan daripada doa-doa salaf, kemudian kita ta'lim, menuntut ilmu. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling cepat nyambungkan diri kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu apa? Kita belajar ilmu, kemudian diamalkan dan diajarkan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ketika kita belajar ilmu, duduk di majelis taklim, kemudian kita beramal dengannya, kemudian setelah itu kita ajarkan ilmu tersebut. Wafil kitab dikatakan kayak begitu. Maka insya Allah malam hari ini kita udah termasuk orang yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentar lagi nih kita dekat Maulid, yang dimana dikatakan malam paling afdolnya malam, yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus punya azam, cita-cita, planning. Kita pengen minta, ya Allah, ini dekat nih, insya Allah kalau nggak salah malam Jumat udah masuk bulan Maulid ya. Insya Allah kita minta sama Allah, ya Allah, saya niat, saya mengazamkan diri, ya Allah, nanti bulan Maulid saya pengen baca sholawat. Tadi katakan nama guru kita, pengen baca sholawat 1000. Ya Allah, masuk bulan Maulid saya pengen menguatkan lagi tentang masalah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di bulan Maulid ini saya pengen tiap hari nih pengen pakai minyak wangi, jalankan sunnah. Kuatkan aja. Apa tuh diantaranya? Karena kita pernah dengar cerita ada orang minal fujjar, ahli maksiat. Ya, ahli maksiat ini, orang ahli maksiat, ketika datangnya bulan Maulid dia mencoba memperbaiki dirinya. Dia coba perbaiki dirinya ketika datangnya bulan Maulid. Pada bulan-bulan sebelumnya dia banyak maksiat. Dia benarkan salatnya, dia jalankan sunnahnya, dan di antaranya dia beli pakaian. Nah katanya, kalau kita mau beli pakaian bagus, sarung BHS, Wadimor, yang jahitan tengah tuh, yang jahitan tengah, mau ajibnya tuh di bulan Maulid. Takrim wa ta'zim lil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaiannya diperbarui, pakai pakaian, pakai minyak wangi, masya Allah. Kemudian nggak lama meninggal. Saat itu Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunubah, Allah ampuni dosanya. Sebab apa? Takrim wa ta'zim bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, anu kenal Abu Lahab? Paunya teh asing ya, ngaran kapanggih encan pernah, dan ulah hayang dipanggihkeun Abu Lahab di neraka tempatna. Abu Lahab mendapatkan di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Abu Lahab yukhafiful azab inda yaumil isnin, diringankan azab ketika di hari Senin. Allah ringankan azabnya Abu Lahab, padahal ini nama Abu Lahab udah tercantum di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tabba. Ini siksanya pedih banget. Kenapa Allah ngulang dengan dua kata?
tafsirnya ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, dimuliakan ini Abu Lahab, atau maaf, diringankan ini Abu Lahab siksanya ketika hari Senin karena memuliakan, senang, gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika, senang, falyafrahu. Kalau kita diberikan kesenangan, kegembiraan, rahmat dari Allah, harus senang. Nah itu, maka kita ngajak yuk datang nih bulan Maulid. Anak pengen mengukuhkan satu sunnah dulu aja deh. Apa misalkan diantaranya, nggak lepas dari minyak wangi. Mau sholat anak pakai minyak wangi, keluar pakai minyak wangi, khusus yang rejal ya, khusus yang laki-laki pakai minyak wangi, sholat kuatkan. Atau ada pengen takzim wa takrim, datangnya bulan Maulid beli baju baru. Atau pengen muliakan bulan Maulid dengan banyak bersiwak, mau tidur bersiwak, mau ini bersiwak, perbanyak ya. Nah, itulah. Mudah-mudahan insyaallah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa bisa memuliakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan juga ya Allah, setiap saya dengar nama Rasulullah, saya pengen sholawat dalam hati, walaupun dalam hati sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah itu, muliakan bulan ini, muliakan, Allah akan muliakan. Wa qala, sebelum ini enggak jadi masalah pakai mic ya. Orang anak jadi ayat 2 ya. Baik, kedengaran ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Anas. Kata Malik bin Anas, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Saya berkhidmah, membantu Nabi, kata Malik bin Anas, Anas bin Malik, beliau berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Ini daripada salah satu kemuliaan sifatnya Rasulullah, 10 tahun. Falam yagulli li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Saya nggak pernah ngedengar Rasulullah memerintahkan kerjakan ini dengan memaksa, dan saya pun nggak pernah ngedengar Nabi, kenapa engkau kerjakan ini, kepada saya menegur, kenapa engkau kerjakan ini. Ini daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ini hadis memberikan wasiat kepada Sayyidina Anas. Wa qala ya Anas, inni musiqa biwasiyah fahfazha. Ya Anas, aku akan memberikan nasihat kepadamu. Ini boleh dipakai juga sama kita. Nasihat yang berharga dari Rasulullah. Maka nasihat ini jagalah dan kerjakanlah, amalkanlah. Yang pertama, nasihat Nabi kepada Sayyidina Anas, aksiris salah fil lail tuhibbaka al-hafadhah. Perbanyak oleh kalian salat malam, maka niscaya engkau akan dicintai oleh malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Aksiris shalah, perbanyak salat malam. Salat malam yang disebut tahajud itu tidur dulu. Kalau yang dikatakan anak mau salat tahajud, boleh nggak salat tahajud sebelum kita tidur? Boleh nggak? Boleh. Salat malam namanya, tapi bukan dinamakan tahajud. Kalau tahajud itu bobok dulu, bobok cantik, bobok dulu yang namakan tahajud. Kalau nggak bobok dulu disebut qiyamul lail atau ihya'ul lail, menghidupkan malam. Qiyamul lail di pos ronda juga bisa dikatakan qiyamul lail, menghidupkan malam, tapi menghidupkan malam dengan kemaksiatan, main gaple. Nah, itu ihya'ul lail, menghidupkan malam tapi kemaksiatan. Tapi yang dikatakan qiyamul lail, mendirikan malam, salat malam, itu namanya. Kemudian kalau tahajud, tidur dulu, bangun, kemudian jalankan salat malam. Nggak cuma tahajud, kita witir pun malam dikatakan tahajud. Salat hajat dikatakan salat malam. Kemudian qadha salat, mengqadha salat juga itu dikatakan tahajud. Anak pengen bangun malam, pengen ngapain? Salat tahajud. Lihat, bahkan kata ulama, lihat dulu sebelum salat tahajud, ente punya utang qadha nggak? Punya utang qadha nggak kita? Qadha salat.
Banyak. Ya Allah. Nah, kata ulama katanya lebih baik bayar utang dulu. Tapi bib tahajudnya itu qadha salat udah termasuk salat tahajud. Kalau tidur dulu, kalau nggak tidur berarti qadhanya disebut salat malam, qiyamul lail, ihyaul lail. Salat malam. Nah, itu makanya kita wajibkan dulu nih qadha, karena qadha adalah utang. Hitung umur anak balik yang laki-laki dari mulai usia berapa tahun? Yang laki-laki usia 8 tahun. Oh, kok hebat 8 tahun balik. Berapa tahun? Masing-masing ya. Apa lagi sekarang ya? Sekarang 10 tahun gancang ya. Perempuan 9 tahun. Laki-laki ada yang 4 sampai 14 tahun. Ya, tergantung mimpinya cepet-cepetan ya. Lomba mimpi cepet-cepetan mimpi. Ya, itu usia. Kemudian hitung dari mulai masa kita balik nggak tahu ilmu tentang sholat berapa tahun. Ana sebelum masuk pesantren dari balik misalkan 14 tahun, Ana masuk pesantren usia 19 tahun, berarti 5 tahun ketuaan kita. 5 tahun sholat kita mungkin belum benar. Yang nggak pesantren atau belum pesantren, belum ngaji, tanya sholat kita udah benar belum. Perhatikan sholat kita. Ana dulu sebelum masuk pesantren ngelihat sholat kita dulu, ya Allah, sholat kita banyak rusaknya. Sholat kita, ya Allah, nggak tahu apa namanya kefarduan-farduan dalam sholat. Bahkan sebelum sholat dalam wudhu aja kita nggak tahu. Hitung, kita tahu tentang hukum masalah sholat, kewajiban sholat dan wudhu. Hitung di usia berapa? 14 tahun kita mulai diwajibkan untuk sholat. Kemudian kita tahu ilmu tentang sholat dan wudhu umur 20 tahun. Berarti 6 tahun kita kurang lebih harus diqadha. Hitung qadha sholat kita 150.000 kali sholat, 1.200 kali sholat kita punya utang qadha. Jadi ada catatannya. Ketika kita nggak ada umur, belum sempat qadha, ada kewajiban anak untuk melaksanakan yang dinamakan apa? Fidyah. Atau ada qaul ulama yang mengatakan boleh kalau nggak fidyah diqadha oleh ahli warisnya. Itu pendapat paling dhaif. Yang paling muktamadnya, paling kuatnya pendapat ulama nggak boleh diqadha dan nggak boleh difidyahin sama ahli warisnya. Itu mah udah masing-masing amal mereka. Ada juga pendapat yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i juga, bahwasanya difidyahkan sama ahli warisnya. Jadi tahu, dihitung tuh satu kali sholat 1 mud kalau nggak salah ya. Insya Allah kalau nggak salah satu kali sholat 1 mud atau kurang lebih 1 liter atau 1 kilo gitu. Hitung 1.500 kali sholat kita tinggal 1.500 kilo kita harus bayar utang. Itu ya, berapa tahun? Hitung mulai dari sekarang pulang dari ke rumah, kita umur balik umur berapa tahun, inget-inget tanya ke mak mana tak, mak balik umur berapa tahun, sia nu ngarasakeun tanyanya. Tanya, ingat-ingat balik dah, ingat-ingat ngimpi, ulang lagi, jangan diulang mimpinya, diingat-ingat mimpinya ya. Umur berapa tuh, ingat-ingat, oh iya mimpi umur sekian, hitung tah, sehari 5 kali sholat, hitung, kemudian hitung lagi qadha sholat kita. Itu yang diajarkan sama guru kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu hutang yang harus dibayar. Yang harus dibayar. Ya, itu wasiat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ke qadha ya. Jadi ke qadha. Aksiris shalah bil lail. Jalankan salat malam, apalagi ini santri, ya Allah, kesempatan nggak ada lagi. Yang paling sangat terbuka ketika sedang menuntut ilmu menjalankan salat malam. Paling gampang santri. Kalau udah kayak macam-macam kayak kita nih, udah nggak, bukan santri-santri lagi nih, ya kita makanan kita nggak bisa terjaga kayak di santri. Yakin kalau santri mah nggak mungkin dari makanan-makanan yang nggak mungkin. Kalau kita makan lebih baik makan KFC, ya lebih baik senang makan KFC. Kita nggak tahu itu ayamnya ayam tiren, ayam apa, nanti nggak tahu deh. Atau kita lebih senang makan yang apa, wallah alam ya. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wasiatnya kepada Sayyidina Anas katanya, ya Anas katanya, idza dakhalta
ala ahlika fasallim alaihim yazidillah fi barakatika. Ya Anas, kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, jangan lupa jangan lupa mengucapkan salam kepada ahlika, orang-orang di sekitar rumah. Karena salam yang engkau ucapkan menambah keberkahan untuk rumah tersebut. Salam ya. Ucap salam kalau masuk ke dalam rumah. Nah, di dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, Kitabul Adab disebutkan di antara yang tadi wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Anas apa? Kalau engkau hendak masuk rumah, ucapkan salam. Kadang-kadang kita suka lupa mengucap salam. Main masuk-masuk aja, ucapkan salam. Nih, di antara wasiatnya Rasulullah, ucapkan salam. Karena salam itu ada keberkahan. Nah, di dalam kitab adab, tambahan di dalam kitab adab, kalau kita mau keluar rumah itu yang pertama langkahkan kaki kanan apa kaki kiri? Keluar rumah. Ngajok. Kalau keluar rumah itu pakai kaki kiri, bukan, jangan salah, jangan kaki kanan. Dalam kitab adab wal akhlak ini ilmu, bukan ilmu hafalan tapi ilmu praktek. Kalau dihafalkan kita lupa, tapi kalau dipraktekin nggak akan lupa, insyaallah. Kalau keluar rumah, kata ulama itu dalam kitab akhlak, keluar rumah dia melangkahkan kaki yang pertama dengan kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki soledat, ini namanya kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Nah, itu akhlak wal adabnya, masuk rumah itu dengan kaki kanan. Al-Habib Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, ini kalau masuk rumah jangan tinggalkan membaca ayat kursi dan kul huwallahu ahad. Fadilahnya apa? Orang yang dawam membaca ayat kursi ketika dia masuk rumah. Nih, sekarang nih kita pulang taklim, amalkan. Masuk dengan kaki kanan. Kemudian setelah masuk kita ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikumnya ada tambahan, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tahiyatan mubarakan thayyiban, tahiyatan mubarakan fih. Atau assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita ucapkan doa itu karena kita memberi salam bukan cuman ahli rumah aja, tapi di situ ada kaum salihin di rumah kita. Supaya jin-jin yang Islam merasa dianggap sama kita, diajak komunikasi, jadi nggak ganggu. Sebelum masuk rumah, dalam kitab akhlak disebutkan kita baca bismillah. Kenapa? Karena orang yang membaca bismillah sebelum masuk rumah itu, setan yang dari luar yang ngikutin kita nggak bisa masuk ke dalam rumah. Fil kitab disebutkan begitu. Baca bismillah, urutannya jadi ketika masuk rumah, sebelum masuk rumah, Nabi membiasakan sunnah ini. Nabi membiasakan, karena Nabi SAW iza dakhalal bait bada'a bisiwak, karena bawa siwaknya. Sebelum masuk rumah mulai dengan siwak. Haza punya siwak ya? Asli insyaallah. Kudu siwaknya wajib kan buat santri mah punya siwak ya. Heran beli kuota mampu, siwak tak mampu. Heran beli rokok, si Imong masih Imong unggal rutinan belikan rokok Habib 30.000. Manehna teu meuli siwak, teu boga siwak, erakeun. Ya. Haru boga siwaknya. Siwak bara duit 10.000 di Empang. 10.000. Komo beukeun teh mah karunya 8.000. We muka-muka santri pikarunyaeun. Ya. Kak Usman tuh, Usman. Bawah murah eta. Leuwih murah. Gope 8.500. Kadinya Kak Usman, komo muka-muka ente bari pake peci hideung. Ya, pakai iya. Ulah naik minta-minta lain naik meuli siwak. Kada duit 10.000. Mang, ieu santri mang keur ngaji pahalana gede. Komo mamang mah daek geus 8.000 cenah. Kaluarkeun duit. Ngodok-ngodok urang kantong aya 20.000-an. Tah eta boga cenah duit. Yang beli rokok ya mamang. Aya rokok 20.000 dibeli, aya siwak ente nawar-nawar bahlul eta kos kitu. Siwak berapa duit? 10.000 beli tuh di Empang. Jauh ongkos di Empang mah jadi 15.000 20.000. Beli Kak Usman jalan kaki. Jadi 10.000 tak beli di siwak. Oke.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bada bisiwak. Nabi idza dakhala bait bada bisiwak. Nabi setiap mau masuk rumah itu memulai dengan siwak. Oke. Siwak. Pakai siwak, nanti ada tata caranya begini. Ini siwak itu angka 8 biasanya gitu ya. Kena gigi begini. Manfaat orang bersiwak Nah, manfaat siwak. Siwak ini 10.000 tapi undian. Atau bisa disebut juga tiket masuk surga. Udah punya tiket belum masuk surga? Belum ya? Beli siwak. Siwak ini tiket masuk surga. Wah, Bib, yang bener di mana 10.000 masuk surga bisa dapat tiket? Siwak ini jaminannya apa? Orang yang rutin, dawam, istiqomah memakai siwak, ini ketika saat sakaratul maut hendak menghadap Allah, dia dimudahkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jaminannya. Sementara fil hadis yang lain disebutkan, siapa yang akhir kalamnya atau di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi siwak ini dengan 10.000 kita beli, ini tiket buat kita masuk surga. Beli deh siwak. Tiket masuk surga. Rugi kita kalau nggak mau beli tiket masuk surga. Sebab apa? Orang yang senantiasa dawam, istiqomah, bangun tidur bersiwak, mau tidur bersiwak, wudhu bersiwak, sholat bersiwak, habis makan bersiwak, pakai siwak-siwak setiap saat. Ini lisannya akan dientengkan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Dan janji Allah apa? Orang yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Tiket. Nah itu sunnahnya. Tadi diantaranya apa? Sunnahnya dia memulai sebelum masuk rumah memakai siwak, kemudian mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketok ucap Assalamualaikum, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, masuk rumah. Kemudian setelah masuk rumah baca ayat kursi, salaman ya, yang punya bini salaman sama bini ya, bulak balik salaman. Kemudian itu mah terserah, yang punya bini gak usah dibahas ya, kasihan kalau dibahas. Yang udah punya bini kasihan, yang belum punya kasihan ya. Nah itu siapa aja itu mah ya, mau yang dekat Habib atau yang jauh ya, siapa aja itu. La ilaha illallah. Jadi itu sunnah. Baca ayat kursi dan kul huwallahu ahad. Ini ayat kursi dan ayat kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ini jangan tinggal dalam 4 keadaan. Hendak keluar rumah, di dalam kitab Akhlaq lil Banin kalau nggak salah ya, Akhlaq lil Banin, orang yang dawam baca ayat kursi keluar rumah, maka dia dijauhkan dari perkara yang dia benci ketika dia keluar rumah, yang kita nggak senang. Keluar rumah ban kempes, keluar rumah habis bensin, keluar rumah dicopet, keluar rumah dibegal, keluar rumah apa aja yang kita benci, insya Allah kita nggak akan dapatkan itu ketika kita keluar rumah membaca ayat kursi. Ada dapat kisah begini, dapat cerita begini. Ada orang perempuan, waktu mau keluar rumah dia baca, perempuan wanita, waktu mau keluar rumah dia baca ayat kursi. Itu pas dia naik kendaraan ada orang ngikutin, mau berbuat jahat sama perempuan ini, seolah-olah dia tuh kayak ada bodyguard, ditampakkan sama Allah dengan keagungan ayat kursi, seolah-olah ada orang yang menjaga ini perempuan sehingga kemana-mana tuh apa namanya orang nggak berani jahatin. Kayak ada orang salah pilih wirid waktu buka ini, waktu buka apa, waktu buka warung, buka toko, milih wiridnya apa, dawamnya nggak pakai guru, didawamkan wirid ini, wirid sakran, wirid sakran, dia dawam baca bulak balik wirid sakran di tokonya itu. Tuh pugu we nu meuli sararieun ka warung eta. Pokoknya ada yang ngelihat, ada penjaganya, ada ininya. Kenapa? Karena wirid sakran itu ampuh untuk menjaga. Jadi kalau apa namanya, kalau dokter itu apa sebutnya, kadarnya lebih ngagoeng orangnya. Wirid sakran ente bulak balik 7 kali sapoe, ngagoeng entenya. Jelema sararieun ke ka ente gitu. Itu orang jaga begitu. La ilaha illallah. Ayat kursi itu ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika setelah sholat, dan ketika akan tidur.
Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka Allah Ta'ala semalam itu akan jaga rumahnya, keluarganya, dan dirinya dari gangguan setan, dari teluh, dari macam-macam, kemudian dari sarik, daripada kemalingan dalam rumah itu. Baca ayat kursi itu. Nak baca ayat kursi. Nah, manfaat ayat kursi ini ketika dibaca masuk rumah ini dan kul huwallahu ahad, maka Allah, dalam kitab disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan saling kasih sayang di antara rumah itu. Sama keluarganya akan ada saling kasih sayang. Kata Habib Umar sih disebutkan akan ada ketentraman dalam rumah tangga. Nggak ada tuh piring-piring melayang. Ya, piring melayang, mesin cuci melayang, kulkas diangkat. Ya, perempuan kalau udah marah tuh super power, Power Ranger tenaganya. Mesin cuci bisa diangkat ente. Cukup ya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini masih banyak wasiat Nabi kepada Sayyidina Anas. Karena waktunya udah malam juga. Mudah-mudahan insyaallah Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma bijahil Fatihah, bisirril Fatihah, karamatil Fatihah, azamatil Fatihah, hurmatil Fatihah. Nallahi yusahhil lil umar. Sayyidil Habib Umar bin Hasan Sayyidil Umar bin Hasan bin Shahab. Annallaha yusahhil fil bina'ih ma'hadih wa majlisih. Yusahhil ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaikal katsir wa anta alimun biha wa khabir. Waqdi hajatana, waqdi hajah walidina, waqdi hajah jamil masyayikhina, waqdi hajah ikhwanina wa akhwatina, waqdi hajah jamil muslimin wal muslimat, wastur uyubana wakshif kurbana. Mumpung di majelis yang mulia ini ramai, banyak jamaah semuanya hadir, minta sama Allah hajat kita masing-masing sama Allah Subhanahu wa taala. Khairan wa lutfin wa afiyah. في خير ولطف والعافية في خير ولطف والعافية في خير ولطف والعافية بالقبول وبسر الفاتحة.